Saya sejak semula ketika memilih masuk pada Fakultas Hukum Brawijaya Malang pada tahun 1887, memang saya bercita-cita untuk menjadi seorang pengacara. Memang itu disebut istilah pengacara. Kenapa saya tertarik? Karena saya sering melihat film-film barat gitu, film-film persidangan. Itu kalau lihat hakim, juri pakai toga, pakai wigs, kemudian para advokat yang juga pakai baju toga, kadang pakai jas, itu menurut saya keren itu. Terus dia menentukan palunya, kalau untuk menertibkan itu bilang order, tertib gitu. Mereka semua bertertib. Kalau mau saja pengunjung kemudian masuki ruang sidang, mereka para pengunjung itu semua pada berdiri menghormat pada para hakim, para juri, para advokat itu. Kemudian setelah saya lulus jadi sarjana hukum, kemudian kami menjadi pengacara praktek. Kami bergabung pada advokat senior pada satu kantor hukum, kira-kira 4-5 tahun, kami kemudian buat kantor sendiri. Tapi pada saat itu, di tahun 92, kami lebih sering menangani perkara yang bersifat litigasi atau bersidang di pengadilan. Dalam perjalanan waktu, kemudian ternyata seorang advokat itu tidak hanya berlitigasi atau bersidang ke pengadilan, menyelesaikan perkara di pengadilan, tetapi juga ada yang disebut sebagai non-litigasi. Saat itulah kami mulai meneguhkan diri pada menjalankan tugas bantuan, yaitu jasa corporate lawyer, sebagai corporate lawyer. Dan itu pilihan yang tepat menurut saya, karena di samping saya sebagai seorang dosen di satu sisi, kami juga menjadi seorang advokat yang dimana duanya itu saling mengisi satu sama lain. Saya kira ini pilihan yang tepat untuk masa depan kami. Ya, sebagai pengacara profesional, kantor hukum kami memiliki keahlian di bidang hukum kesehatan. Sehingga klien-klien kami adalah rumah sakit besar, klinik-klinik kesehatan yang ada di Jawa Timur. Seringkali perkara yang kita handle, yang kita selesaikan adalah terkait dengan dugaan apa yang disebut sebagai malpraktek kedokteran. Di samping itu tentu kami juga membantu menyusun yang disebut sebagai hospital bylaws maupun staff medical bylaws. Ya tentu sebagai corporate lawyer kami juga membantu mereview kontrak-kontrak bisnis yang diadakan oleh rumah sakit, oleh klinik-klinik klien kami dengan pihak ketiga. Ya di samping itu tentu kita juga membantu dalam konteks mengonsep, membuat perjanjian kerja, peraturan perusahaan, juga perjanjian kerja bersama dengan federasi atau serikat pekerja, termasuk perizinan-perizinan yang berkaitan dengan rumah sakit atau klinik atau perusahaan klien kita. Ya tentu juga ketika ada dispute atau sengketa kaitannya hubungan industrial antara korporat dengan pegawai atau kemudian dengan pekerja, tentu kami juga menyelesaikan sengketa-sengketa hubungan industrial. Saya kira itu yang seringkali kita tangani dalam kaitan dengan posisi kita sebagai corporate lawyer. Ya, tantangan terberat bagi kantor kami ketika kami mendapatkan kuasa terkait dengan gagal bayar asuransi. Sebagaimana diketahui bahwa dalam konteks kasus PT Jiwasraya ternyata juga berdampak pada perusahaan-perusahaan asuransi yang lain. Dalam kaitan dengan salah satu perusahaan asuransi, klien kami adalah pemegang polis. Karena aset-aset dari asuransi di mana pemegang polis itu kemudian menginvestasikan, ternyata aset-asetnya itu disita, dirampas oleh Kejaksaan Agung, maka sebagian dari pemegang polis itu mengajukan upaya keberatan ke pengadilan. Tapi karena dalam kondisi pandemi COVID sampai sekarang tidak ada keputusan pengadilan apakah penyitaan terhadap aset-aset perusahaan asuransi ini adalah benar atau tidak benar, atau melebihi dari apa yang kemudian itu menjadi bagian dari yang diduga sebagai tindak pidana korupsi. Tentu juga dalam konteks memperjuangkan klien kami terkait agar pengembalian pokok premi sekaligus manfaat itu, kami telah melakukan berbagai upaya. Antara lain kemudian mengajukan PKPU, mengajukan kepailitan, ternyata
salah satu syarat dalam konteks pengajuan PKPU dan kepahilitan yang itu diajukan adalah perusahaan asuransi harus mendapatkan persetujuan OJK. Nah, disitulah persoalannya. Sementara OJK tidak berpihak kepada pemegang polis, tapi OJK lebih berpihak kepada industri perasuransian. Di sisi lain, yang kedua, ketika kita kemudian mengajukan laporan ke polisi, laporan ke aparat penegak hukum, ternyata ini juga tidak kelar-kelar dalam jangka waktu sampai lama prosesnya. Di sisi yang lain, kita sedang juga ajukan gugatan ke pengadilan negeri, yaitu dengan perihal wan prestasi, dengan mengajukan sita jaminan terhadap aset-aset yang dimiliki perusahaan asuransi, dengan harapan bahwa ketika kita menang gugatan wan prestasi dengan sita jaminan, kita minta eksekusi, tetapi kita tidak menang di atas kertas, sehingga harapannya adalah menang sekaligus kita bisa minta eksekusi terhadap harta-harta yang itu menjadi aset perusahaan asuransi. Saya kira itu menurut saya yang terberat, karena apa? Ternyata di sisi yang lain kita melihat bahwa hukum itu ternyata pada hari ini tidak seperti yang ada dalam prinsip-prinsip apa yang disebut sebagai due process of law. Jadi yang ditegakkan adalah kebenaran dan keadilan, tapi ternyata lebih banyak dipengaruhi aspek-aspek politik ketimbang aspek hukum. Saya kira itu satu topik yang menjadi tantangan kita, dan kita juga sudah ajukan ke Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. Ternyata pada saat yang bersamaan ini masa transisi yang BMAI tidak berwenang lagi untuk kemudian menyelesaikan kasus-kasus kaitannya dengan asuransi. Saya kira itu satu tantangan yang berat kepada kami untuk meyakinkan kepada klien bahwa kami akan membantu seoptimal mungkin untuk memberikan harapan dan penyelesaian yang terbaik. Ya, kami para partner of counsel itu sepakat kemudian dari persekutuan perdata menjadi law firm, menjadi kantor firma hukum adalah tahun yang lalu, jadi Oktober tahun 2020. Kenapa? Karena kami para partner, para associate sepakat bahwa dengan berbagai macam ragam kebutuhan klien kita, dengan banyaknya tuntutan kebutuhan dari klien kita, di samping kita telah memiliki kurang lebih 15 associate dengan memiliki keahlian yang berbeda-beda, kami meyakini bahwa ini adalah saat yang tepat kita memproklamasikan diri, kemudian datang ke notaris, membuat yang disebut akte pendirian law firm atau firma hukum. Di sisi yang lain, kenapa begitu penting? Karena ketika ini berbentuk firma hukum, tentu kita ini ibarat sebuah rumah sakit, ibarat sebuah klinik, bahwa ini adalah rumah sakit spesialis. Karena apa? Kurang lebih 15 associate kita, termasuk para legal itu memiliki keahlian masing-masing. Antara lain, bahwa kita ini memiliki associate di bidang hukum kesehatan, bidang hukum pajak, bidang hukum pertanahan, bidang hukum perbankan, bidang hukum korporasi, bidang hukum properti, bidang hukum PKPU kepahilitan, bidang hukum kontrak, yang menurut saya cukup untuk bisa membantu klien dalam konteks menyelesaikan atau menguatkan posisi klien kita di perusahaan-perusahaan yang menjadi klien kita. Oleh karena itu, pada saat itulah kita membuat struktur yang lebih jelas, posisi of counsel di atas, kemudian itu ada para partner, kemudian mengangkat managing partner adalah saya, kemudian di bawah itu ada yang disebut sebagai associate, ada junior associate, ada senior associate, baru ada paralegal gitu. Dan sejak itulah kita meneguhkan diri sebagai law firm di Surabaya. Tentu kalau menurut saya kita termasuk semua law firm ya kalau dibandingkan dengan di Jakarta, tapi kalau mungkin di Jawa Timur atau di Surabaya ya kita termasuk yang memiliki jumlah associate yang lumayan banyak karena kurang lebih 15 orang. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita juga bisa menambah jumlah associate, bisa memenuhi harapan para klien kita dengan memiliki bidang-bidang hukum yang menurut saya bidang hukum baru, termasuk dalam konteks apa yang disebut sebagai hukum korporasi, konglomerasi, korporatisme, termasuk fintech ya.
saya kira bidang hukum yang baru yang kita harus terus mengembangkan diri untuk bisa paham, memahami soal-soal kaitannya dengan bidang-bidang hukum yang baru. Ya, saya berobsesi 4-5 tahun lagi tidak lagi menjadi managing partner, tapi saya ingin menjadi of concern. Yang kedua, kami ingin bahwa kantor law firm Hufron & Rubah ini dipercaya oleh masyarakat luas karena kompetensi, dedikasi, dan integritasnya. Hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan kantor kami, yaitu commitment, trust, and understanding. Saya kira itu yang menjadi visi misi kantor kami, sehingga kantor kami dipercaya oleh masyarakat luas. Kita tentu harus mengupdate diri, para asosiat, para partner untuk terus belajar, baik pada pendidikan studi lanjut, S2 dan S3, termasuk mengikuti pelatihan-pelatihan khusus, terutama pada saat pandemi COVID ini. Asosiat kami dorong, kami bantu, kemudian pendanaannya untuk ikut webinar-webinar terbaru yang berkaitan dengan corporate lawyer. Karena itu bagian dari komitmen kami untuk selalu mengupdate diri dalam konteks mengikuti perkembangan hukum korporasi, termasuk hukum kepailitan, hukum apa yang disebut pasar modal, dan finance atau kaitannya dengan perbankan. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali kita harus terus belajar terus untuk memajukan law firm Hufron & Rubah.